Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, Sabtu malam hari ini tanggal 13 September 2025. Besok hari Minggu, harinya Tuhan, kita mau datang beribadah kepada Tuhan. Waktu begitu cepat, biar hari-hari kita nantikan kedatangan Tuhan. Kita mau setia sama Tuhan, kita mau cinta Tuhan, lakukan kehendak Tuhan, supaya nanti kelak kita ada bersama dengan Tuhan Yesus. Sebab kita hidup sampai detik ini itu karena kasih Tuhan, karena cintanya Tuhan Yesus. Itu saya Pastor Yakub Rahmat, kami nyanyikan pujian kasih Yesus ini di dalam kehidupanku. Karena malam-malam kita mau baca malam hari ini Injil Matius pasal 8 ayat 5 sampai 13. Semua orang sakit disembuhkan sama Tuhan. Itu karena cintanya Tuhan yang luar biasa dalam setiap langkah hidup kita. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Haleluya, ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Haleluya, kasih Yesus indah dalam hidupku. Haleluya, menghiasi hati dan jiwaku. Amin, haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Amin, haleluya. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Amin, haleluya. Kasih Yesus membabat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Amin, haleluya. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Haleluya. Dalam kitab Nabi Yesaya pasal 43 ayat keempat, demikian firman Tuhan, oleh karena Engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi Engkau. Haleluya. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Haleluya. Kasih Yesus membabat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya, segala-galanya ada di langit dan di bumi ya Tuhan. Punya mula kerajaan dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Haleluya. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Haleluya. Kasih Yesus, sucikan mulutku, pikiran dan hatiku untuk firman-Mu. Ampunilah semua dosa salahku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Haleluya. Ampunilah semua dosa dan salahku Bapa. Sucikanlah hidupku, kuduskanlah hidupku Bapa. Roh Kudus, ajar dan pimpin aku, agar aku berjalan dalam firman-Mu. Amin, haleluya. Ajar aku berjalan dalam firman-Mu. Amin. Berfirman Bapa malam hari ini, kami siap untuk baca firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Selamat malam Bapak Ibu semua yang diberkati sama Tuhan. Sabtu 13 September 2025, saudara. Kita terima kasih sama Tuhan. Waktu berjalan terus. Kita sudah hampir 2 minggu di bulan September. Bulan depan sudah Oktober. Habis setelah itu
Masuk November, Desember, udah dekat Natal. Kita bersuka cita, kita terima kasih sama Tuhan. Karena Tuhan begitu baik. Tuhan berfirman dalam Yesaya 43 ayat 4 katakan, oleh karena engkau berharga di mataku, kita semua berharga di mata Tuhan. Dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, dahsyat kasih Yesus. Berarti kalau bukan karena kasih Tuhan, kita ada orang tidak berharga, tidak ada kemuliaan. Dalam Roma pasal 3 ayat 23 dikatakan, oleh karena semua manusia saya jatuh di dalam dosa, sudah berbuat dosa, sudah hilang kemuliaan Tuhan. Itu di luar Yesus. Tapi di dalam Yesus, Yesus mencintai kita. Dikatakan oleh karena aku mengasihi engkau, maka kita dikatakan berharga dan mulia oleh karena cintanya Yesus. Mari, kalau Yesus cinta kita sungguh-sungguh luar biasa. Mari, ayo Bapak Ibu bersama saya cinta Yesus dan taat kepada firman Tuhan. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Semua baca saat ini berurutan. Berurutan. Tiap malam baca perjanjian baru, besok pagi perjanjian lama, tapi berurutan. Kemarin kita sudah selesaikan fase 8 ayat 1 sampai 4. Sekarang kita mau baca ayat yang kelima sampai 13. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Kapernaum, saya puji Tuhan, saya sudah lebih dari 60 kali ke Kapernaum. Setiap saya ke Israel pasti ke Kapernaum ya. Di Kapernaum ada Danau Galilea, ada Kana, ada Yardenit, semua banyak di Kapernaum. Dan Tuhan Yesus di pelayanan di Kapernaum itu sekitar 3 tahunan lebih, saudara. Ya, Kapernaum artinya Kafer itu desa, saudara. Jadi desa Naum ya. Karena di sini Tuhan cinta banyak orang-orang keras hati, maka Tuhan datang dan akan menyembuhkan. Coba kita lihat ayat yang ke-6. Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit, lumpuh, dan ia sangat menderita. Kasihan. Jadi bukan secara kebetulan. Setiap kunjungan Tuhan, pasti Tuhan punya rencana. Termasuk Bapak Ibu, dipanggil dipilih sama Tuhan. Karena Tuhan mau supaya kita diselamatkan. Seperti ini. Tuhan datang ke Kapernaum pasti berjumpa dengan seorang. Karena di situ ada seorang yang membutuhkan kehadiran Yesus. Maka ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datang seorang perwira mendapatkan dia, memohon kepada mari. Di sini berarti kita lihat cintanya Tuhan Yesus luar biasa. Setiap langkah Tuhan punya langkah yang penuh dengan cinta kasih. Langkah Yesus ada langkah yang sempurna. Dia masuk ke Kapernaum, dia berjumpa dengan seorang perwira yang membutuhkan pertolongan. Jadi yang jelas, yang pertama kita belajar tentang kasih Tuhan yang luar biasa. Kalau Tuhan cinta kita, maka di sini belajar kita untuk memohon kepada Tuhan dengan segala sikap rendah hati. Ya, di sini ayat ke-6, Tuhan hambaku terbaring di rumah karena sakit, lumpuh dan sangat kasihan. Yesus begitu lihat setiap orang datang kepadanya, setiap kita pasti punya masalah. Di sini katakan Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit, lumpuh. Dia sangat berita, saya yakin Yesus tidak tega. Terus apa kata Yesus? Ayat yang ke-7. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Wow. Setiap problem yang kita hadapi, setiap masalah pergumulan seberat apapun, disebutkan menderita, berarti sudah berat masalahnya. Tapi begitu kita datang kepada Tuhan, di situ memberikan angin segar. Itulah Tuhan Yesus. Setiap kita datang kepada Tuhan, selalu memberikan solusi, saudara. Di situ dikatakan Yesus akan datang menyembuhkan, yang berarti memberikan solusi. Setiap punya problem, setiap kita pasti punya masalah. Tapi itu mari kita datang kepada Tuhan. Sebab kita yakin di dalam nama Tuhan Yesus ada problem solver, ada jalan keluar. Asal kita mau rendah hati. Mari kita baca ayat 8. Tapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambamu akan sembuh. Lihat ini, di sini ada dua arti. Yang pertama, rendah hati. Dan kedua, iman. Lihat, dia rendah hati. Dia berkata, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Sama katakan bahwa kehidupan saya, Bapak Ibu, tidak layak berjumpa dengan Tuhan. Karena apa? Kita adalah orang berdosa. Belajar Bapak Ibu menjadi orang Kristen rendah hati. Sudah berapa kali saya sampaikan kepada Bapak Ibu, memiliki 5 karakter. Yang pertama, karakter cinta kasih. Lihat ini, Yesus begitu cinta kasih kepada umatnya.
Begitu dia seorang ada perwira perempuan ngomong, hambaku sakit, dia menderita, langsung Tuhan respon. Berarti cintanya Tuhan luar biasa. Kalau cintanya Tuhan luar biasa, mari kita harus cinta kepada Tuhan. Jadi jelas, yang pertama, milik kita cinta kasih. Kedua, miliki sifat taat, saudara. Ya, di dalam ketaatan, rendah hati. Yesus juga taat. Dia ngomong kepada Tuhan. Tuhan tidak jawab, oh aku tidak bisa datang. Berarti kontras, saudara. Tapi Yesus berkata, aku akan datang. Berarti Tuhan juga punya taat. Kenapa? Berarti kerinduan dia ngomong sama Tuhan, berarti merindu pertolongan Tuhan. Begitu mendengar berita seorang perwira, Tuhan, hambamu sakit, menderita, berarti butuh pertolongan. Dan Tuhan punya sifat taat dan rendah hati. Maka di sini mari belajar, Bapak Ibu. Saya sudah katakan miliki 5 karakter. Ternyata ada di sini, saudara. Milikilah cinta kasih, karena Yesus cinta kita semua. Itu belajar kita memiliki cinta kasih. Dan kedua, Tuhan sendiri taat, dia mau datang, ya. Padahal Yesus juga bisa aja bisa bicara, aku mohon maaf ya, aku sedang sibuk, aku nggak bisa datang. Coba, tapi Yesus tidak demikian. Dia taat. Dia tahu persis bahwa ada seorang hamba Tuhan, anak Tuhan yang memerlukan kehadiran Yesus, membutuhkan pertolongan Tuhan, dan Tuhan responsif. Jadi Yesus punya sifat taat dan rendah hati. Malik demikian kita juga punya sifat taat dan rendah hati. Dan yang berikutnya ayat 9. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada seorang prajurit pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakan ini, ia mengerjakan. Jadi perwira ini punya iman dan taat. Iman, saudara. Kita bisa belajar firman Tuhan. Katakan saja. Katakan berarti dia punya iman. Dan pergi, kerjakan berarti ini punya sifat taat. Belajar kita menjadi anak Tuhan, memiliki sifat taat kepada Tuhan. Karena taat kalau dilaksanakan itu karena ada rendah hati. Jadi milikilah iman, memiliki cinta kasih, memiliki ketaatan. Sungguh-sungguh kita mau ke Yesus. Dan dia memiliki sifat setia. Buktinya dia setia datang kepada Tuhan. Ayat ke-10. Setelah Yesus mendengar hal itu, heran ia dan berkata kepada mereka mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara unsur. Jadi punya iman. Jadi saya sudah katakan, mari kita punya iman kepada Tuhan, miliki sifat 5 nih saudara, ya. Taat kepada firman Tuhan, punya cinta kasih, punya taat, punya rendah hati, punya setia, dan di dalam kebenaran firman Tuhan. Di dalam kebenaran firman Tuhan ada punya sifat iman, percaya kepada Tuhan, ya. Sebab banyak Tuhan yang sanggup menolong kita. Ayat 11, aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Tuhan memberikan harapan. Abraham, Ishak dan Yakub masuk kerajaan surga. Demikian kita. Kalau Tuhan sedang nyangkut bicara kerajaan surga, Tuhan rinduin setiap kita masuk dalam kerajaan surga. Ayat 11 ini, aku berkata kepada banyak orang akan datang dari timur dan barat. Timur terbitnya matahari, barat terbenamnya. Jadi Tuhan pilih orang cinta setia kepada Tuhan, yang cinta Yesus. Dari barat, kita adalah orang dari barat, artinya orang berdosa terbenam. Dulu kita tidak mengenal kebenaran. Dulu kita tidak mengenal terang Tuhan. Seperti seorang perwira ini, dia membutuhkan pertolongan Tuhan. Di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Tuhan kita kosong. Suatu hari kita mau datang kepada Tuhan dengan sikap yang rendah hati, percaya kepada Tuhan. Dan selanjutnya kalau kita lihat di sini, sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap, disangkan terdapat ratap dan kertak gigi. Kerajaan apa? Ini kerajaan maut, si iblis, sudah. Ya, seperti di dalam Wahyu pasal 20, di situ dikata ada kerajaan maut, sudah. Ya, saya mau baca Wahyu pasal 20 supaya kita tahu bahwa betul bahwa di dunia ini ada kerajaan-kerajaan maut, sudah. Kerajaan maut itu adalah si iblis. Ya, kita berterima kasih kepada Tuhan dengan adanya kita bersama dengan Yesus. Tuhan akan membawa kita di dalam kerajaan surga, bukan kerajaan maut. Ayat 13, Wahyu 20 ayat 13. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut. Nah, ini sudah. Kerajaan maut kerajaan maut yang ada di dalamnya. Mereka dihakimi masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Coba. Kerajaan maut dilemparkan ke dalam lautan api selama-lamanya. Seperti ini. Ayat 12. Sedangkan anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan paling gelap.
Di sana akan terdapat ratap dan kerta gigi. Sama dengan sini. Ya, di situ akan dilempar ke kematian. Ada ratapan kerta gigi. Ayat 14. Lalu maut dan kerajaan maut dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Kerta gigi nangis, saudara. Ya, waktu itu mari kita adalah anak-anak kerajaan surga. Kita mau punya iman sama Tuhan. Kita punya cinta kasih kepada Tuhan. Kita punya rendah hati. Kita mau setia dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Ayat 13. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembulan terjadi mujizat. Asal kita melangkah dengan iman, percaya kepada Tuhan. Kita merendah hati datang kepada Tuhan, bahwa kita butuh Yesus. Jangan sombong kita kepada Tuhan. Belajar rendah hati. Maka Tuhan menyatakan kemuliaannya. Punya iman. Milikilah 5 karakter itu yang Tuhan berikan buat setiap kita. Mari kita mau cinta Tuhan setia. Kita mau sungguh ikut Yesus. Barang siapa yang tidak punya iman, tidak berkenan sama Tuhan, Ibrani 11 ayat 6. Tapi dengan iman, kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Tutup mari. Kita mau cinta Yesus. Kita mau sungguh ikut Yesus. Sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Amin. Haleluya. Menghiasi hati dan jiwaku. Amin. Haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Amin. Haleluya. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Haleluya. Kasih Yesus membalut hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Sebelum berbaring tidur, mari berjaga dan berdoa. Kita mau makin mencintai Tuhan Yesus, karena Yesus cinta kita semua. Dan kita punya sifat ketaatan, punya sifat rendah hati. Kita mau setia sama Tuhan dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Orang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, dia punya iman kepada Tuhan. Sebab Ibrani 11 ayat 6, tanpa iman orang tidak berkenan sama Tuhan. Oleh itu melalui firman Tuhan malam hari ini, milikilah 5 karakter ilahi. Pertama, cinta kasih. Kedua, sifat taat. Ketiga, rendah hati. Keempat, setia. 5, hiduplah di dalam kebenaran kekudusan Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Sampai jumpa besok pagi. Terus kita mau setia sampai berjumpa dengan Tuhan Yesus. Masuk dalam kerajaan surga kekal selama-lamanya. Amin. Tuhan bersama kita, Immanuel. Amin. Puji Tuhan. Haleluya.